Salam saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini pada tanggal 18 April 2020, saya ingin kembali membagi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya saudara, di dalam Alkitab, di dalam Injil kepercayaan umat Kristen saudara ya, yang benar dan kebenaran di atas segala-galanya, tidak ada modifikasi, tidak ada kepentingan lain, dengan judul mujizat asli dan pendeta-pendeta palsu. Saudara, selamat pagi. Saya mau menyampaikan kepada saudara bahwa tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memakai hambanya mendapatkan mujizat di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara bisa baca Alkitab, sebagaimana saudara bisa ketahui sendiri, pada waktu Elia ditantang oleh Imam Baal, ada 450 Imam Baal untuk menunjukkan kuasa kebenaran ilah dan Allah yang disembah masing-masing, baik Elia maupun para Imam Baal. Mereka mengadakan suatu pertandingan iman saudara ya, betul-betul kuasa festival iman yang sesungguhnya. Jadi diadakan suatu undian siapa yang duluan, jadi maka terbentuklah kesepakatan bahwa para imam Baal dengan jumlah 450 orang dan Nabi Elia cuma 1 orang, mereka membakar satu ekor lembu di atas perapian. Maka dibuatlah suatu tungku kayu dan ditumpuklah kayu-kayu yang cukup kering, ditaruh di atasnya satu ekor lembu, dan di bawah itu ditaruh tanah saudara ya. Setelah diberikan kesempatan kepada para imam Baal yang 450 orang tersebut, maka imam-imam Baal tersebut melakukan ritual dan mereka memuji-muji dewanya, menyembah, memanggil-manggil agar supaya turun dan membakar sapi yang sudah ditaruh di atas kayu yang cukup kering tersebut saudara ya. Nah, tetapi sampai beberapa lama mereka tidak dapat jawaban, tidak ada reaksi dari dewanya. Mereka sampai mengambil pedang, mencabik-cabik badannya sendiri supaya keluar darah saudara ya. Darah ini memancing kuasa kegelapan untuk datang, menunjukkan kuasanya untuk membakar lembu sapi yang menurut keyakinan mereka yang betul-betul mereka sembah ya kan. Dan itulah menjadi perperangan hamba Allah pada saat itu, Nabi Elia. Tetapi sampai pada batas tertentu yang sudah disepakati tidak terjadi apa-apa, maka setelah selesai itu giliran Nabi Elia untuk berbuat. Nah, setelah Nabi Elia mendapat kesempatan tersebut, maka Nabi Elia memberi tantangan lagi kepada imam-imam Baal tersebut, karena dalam perjanjian tersebut jika imam-imam Baal yang 450 orang ini berhasil mengundang dewanya untuk membakar sapi itu, maka Elia akan dibunuh pada waktu sore ya, akan dipancung. Tetapi jika sebaliknya ya kan, Elia berhasil untuk membakar sapi tersebut, maka imam-imam Baal tersebutlah yang akan dibunuh saudara ya. Jadi ini kesepakatan mereka dan mereka konsekuen. Nah, setelah imam-imam Baal 450 tersebut tidak berhasil saudara ya untuk membakar atau mengundang dewa untuk membakar sapi yang sudah taruh di atas kayu api saudara, maka giliran gantian Elia akan melanjutkan. Nah, Elia malah memberi tantangan baru lagi, meminta kepada orang sekitar tersebut untuk membuat gali saudara, gali parit mengelilingi lingkaran di tempat kayu api dan sapi itu diletakkan. 12 parit saudara kan, masing-masing 1 meter, dalam 1 meter, lebar 1 meter, membuat lingkaran sebanyak 12 lingkaran saudara, karena itu menggambarkan 12 suku Yehuda saudara, suku bangsa Israel ya. Simon, Lewi, Gad, Tari, Benyamin, terus sampai 12 suku saudara ya. Terus Elia juga menyuruh orang-orang tersebut untuk taruh air saudara sampai penuh. Baru Elia berdoa dan Elia meminta kepada Tuhan dan Elia memohon saudara. Saudara ikut Alkitab saudara, jangan ikut apa yang ada di dunia pada saat ini saudara, karena ini banyak kebohongan. Dan Elia meminta kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan berkenan, tunjukkanlah kuasamu agar mereka ini semua bertobat demi kemuliaan namamu. Hamba memohon agar semua imam-imam yang tidak percayakan kebenaran kau ada di dalam kehidupan hamba ini, mereka akan bertobat dan berbalik ke dalam engkau. Begitu juga umat yang ada sekitar seputar sini yang mengikuti mereka.
kuasamu jauh lebih dahsyat Tuhan. Jadi setelah Elia berdoa, maka saat itu juga saudara, petir sambar menyambar saudara, turun ke bawah dan membakar habis sapi kayu perapin tersebut. Sapinya pun gosong sudah jadi arang, dan air yang ada dalam 12 galian lubang tersebut kering saudara, kering merontang, bahkan tanah-tanah itu sampai retak-retak saudara. Nah, setelah selesai maka sesuai kesepakatan 455 Baal itu pun dibunuhlah sama Elia, mati. Tetapi setelah kejadian tersebut terdengarlah berita sampai ke Ratu Betseba, dan Ratu Betseba marah saudara karena para imam-imam mereka dibunuh habis saudara. Tapi Elia juga merasa ketakutan saudara ya, karena rasa ketakutan Elia, maka Elia pun berlari sekencang mungkin karena Ratu Betseba tersebut mengirim pasukannya untuk mengejar Elia, untuk membunuhnya. Elia lari ke suatu gunung yang begitu jauh saudara, tandus, sampai suatu saat dia berhenti dan tertidur saudara di pohon dia. Lebih baik aku mati daripada seperti ini, karena dia dikejar-kejar musuh saudara. Tapi pada saat dia tertidur itulah karena dia mengalami kelaparan, kehausan yang dahsyat dan luar biasa saudara. Maka Tuhan mengirim burung gagak saudara, membawa roti dan daging. Nah saudara, itulah kalau Tuhan berkenan kepada hambanya, Tuhan bisa pakai saudara untuk mempengaruhkan orang lain yang menganggap dirinya benar. Begitu juga pada saat ini. Kenapa pendeta-pendeta sekarang ini tidak ada yang tampil? Karena pendeta-pendeta sekarang ini tidak punya iman saudara. Jadi imannya bohong, palsu. Sebenarnya ini tepat kesempatannya buat pendeta-pendeta tersebut tampil. Kalian tunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu ada. Kalian berdiri di depan rumah sakit Persahabatan, di mana banyak pasien COVID-19 berada, mau di wisma atlet. Saudara tampil. Saudara berkumpul berdoa dan undang. Ya, dokter-dokter pasien itu berdoa di tempat itu. Nah, saudara jangan pakai masker. Saya tantang kalau saudara mau, siapa pendeta-pendeta yang sering melakukan mujizat selama ini, baik di mimbar maupun di KKR, di lapangan, yang mengadakan kuasa festival Allah. Saya tantang kalau saudara mau saat ini, saya akan bersama-sama saudara. Kita berdiri di depan rumah sakit Persahabatan Jakarta tanpa pakai masker. Cuman saya tidak ada orang. Kalau ada orang, hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan ya. Tapi sampai sejauh ini saya tidak ada yang menganggap hamba Tuhan yang lazim di Indonesia ini. Semua pendeta belum tentu hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan saja yang berkenan di mata Tuhan. Jadi ini kesempatan. Saudara buktikan kalau memang saudara berkenan di hadapan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mujizat Tuhan akan terjadi. Karena kalau tidak saudara, mujizat saudara palsu. Pendeta, Anda benar pendeta, tapi Anda hamba Tuhan palsu. Karena tidak melakukan mujizat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.